Halo para sahabat channel Yunepto, sebelum kita memulai pembahasan pada video ini, wajib disclaimer dulu nih, bahwa trading dan investasi aset kripto serta NFT bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, melainkan bersifat informatif dan edukatif. Jadi please do your own research. Nah, selain itu, jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan bergabung dengan grup Telegram @Cryptosias untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan belajar bersama setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke videonya. Check it out! Malam teman-teman, ya kembali lagi bersama gue ya, Yunepto. Nah, di video kali ini gue akan bahas sebuah project. Sebenarnya project udah lama, tapi gue lihat dulu-dulu ya, sebenarnya sih nggak akhir-akhir ini yang nanya sih, tapi dulu-dulu sering ada yang nanya soal Pax Gold. Mereka bingung nih, kok sebenarnya Pax Gold itu project scam atau enggak, atau sama nggak sih dengan project-project yang mengandalkan emas fisik di luar sana. Nah, tapi karena gue lagi, ya anggap aja gue lagi gabut dan pengen bahas soal Pax Gold ini, soal emas fisik yang dijadikan digital. Oke, kita bahas aja tentang Pax Gold atau PaxG. Semoga bisa membantu teman-teman ya informasinya ya. Nah, Pax Gold itu sebenarnya apa sih dan apa bedanya dengan project-project kripto lain yang berhubungan dengan emas fisik? Nah, kalau kita lihat Pax Gold atau ticker PAXG saat ini di CoinMarketCap dia di ranking 73, yang which is tinggi banget malah. Nah, dia ini berada di jaringan Ethereum. Harga per satu Pax Gold-nya ada di angka 1.648,66 dolar ketika video ini dibuat. Market cap-nya pun juga termasuk tinggi, di angka sekitar 536.159.732 US dollar. Nah, kalau kita lihat Pax Gold atau PaxG merupakan token yang tiap tokennya didukung 1 troy ounce/T atau oz yang setara 31,1 gram dari 400 oz emas batangan London Good Delivery yang disimpan di Brinks Vault. Nah, ini yang teman-teman harus garis bawahi, ini termasuk penting. Namanya emas, apalagi dia ada berhubungan dengan emas fisik, kita harus tahu sebenarnya emasnya ini disimpan di kustodi mana. Nah, ini yang penting. Nah, ternyata dia disimpan di Brinks Vault. Nah, teman-teman bisa googling apa itu Brinks Vault. Nah, bila kita memegang si token PXG-nya, maka kita memegang underlying emas fisik yang disimpan di Paxos Trust Company. Paxos diregulasi di New York State Department Financial Service. Supply PaxG diatur agar sesuai dengan jumlah aset emas yang setara. Jadi kalau PaxG-nya punya 1 kilo, ya secara disuplai kripto dia punya 1 ya, yang senilainya 1 kilo emas tersebut gitu loh. Jadi dia harus 1:1. Nggak bisa tuh suplainya tuh melebihi dari ketentuan dari emas yang fisik yang dia miliki sendiri. Jadi itu benar-benar dijaga banget kayak gitu. Nah, habis itu dapat melakukan pembelian emas setara dengan harga market sekarang dengan mengakses paxos.com. Nah, saat ini total supply dari PaxG adalah 325.209. Karena dia bergantung banget dengan emas fisiknya, makanya supply-nya ini sebenarnya kadang bisa naik, kadang bisa turun. Tapi saat ini dia lagi fix di 325.209 PaxG ya. Nah, siapa di balik dari PaxG? Nah, di balik dari PaxG adalah Paxos. Jadi Paxos ini adalah merupakan platform infrastruktur berbasis blockchain yang terregulasi. Jadi dia sebenarnya udah aman nih sebenarnya secara regulasi di negaranya. Nah, keunggulan dia apa? Pertama adalah kustodi. Jadi dia ini menyimpan aset fisik atau emas fisik tadi dan juga digital secara aman dan terregulasi dan juga bersamaan. Kalau teman-teman tahu, Pax Gold ini atau Paxos kan juga punya yang USD-nya, Paxos USD. Jadi misalnya dia punya 1 USD, ya udah sama dengan 1 Paxos USD. Jadi itu dia harus 1:1 gitu loh. Makanya kenapa Paxos ini berhasil melewati regulasi, karena dia nggak pernah mempermainkan fisik dengan digital itu berbeda. Nah, habis itu Digitize, membangun teknologi untuk memindahkan aset ke dalam blockchain. Dan terakhir Mobilize, memfasilitasi pemindahan aset produk dan layanan ke dalam ekosistem. Nah, Paxos produk, sebenarnya produknya ini banyak,
ya. Ada Itbit. Itbit ini exchange-nya untuk trade aset kripto, khususnya investor institusi. Jadi mungkin teman-teman, gue nggak pernah denger nih Itbit, kayaknya penggunanya dikit. Jangan salah, Itbit ini termasuk salah satu exchange yang penggunanya banyak, tapi memang hanya dikhususkan untuk investor institusi atau yang punya banyak duit lah. Kalau untuk yang pribadi itu jarang, lebih banyak di Binance. Nah, habis itu dia juga ada produk PAXG atau Pax Gold tadi yang kita bahas, token berbasis gold backed asset. Habis itu dia juga ada stablecoin yaitu USDP dan juga BUSD. Nah, kalau kita lihat kenapa PAXG? Kalau kita bandingkan dengan produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang memiliki penjual beli emas batangan atau emas fisik, kalau dibandingkan ya, Pax Gold ini dia nggak ada custody fee. Biasanya kalau kita nyimpen emas di suatu custody itu butuh bayar. Ya contoh misalnya di retail. Ya di retail itu 10-100 BPS. Ya kalau di LBMA misalnya 5-25 BPS dan lain-lainnya. Jadi kalau di kustodinya Pax Gold karena dia sifatnya digital, makanya kustodi itu gratis karena dia punya sendiri kustodinya. Habis itu juga ada minimum purchase. Pembelian paling murah beli emas berapa sih kalau di kripto? Nah, kalau di Pax Gold itu minimal 0,01 atau sekitar $20. Ya, ini bisa berubah-ubah kalau emas lagi naik atau turun. Sedangkan di kustodi lain atau tempat lain, contoh Major Gold ETF, itu minimal 1 share atau kayak saham lah 1 lembar. Itu sekitar $200. Jadi lumayan tinggi. Apalagi kalau di Gold Futures atau COMEX, satu kontrak itu bisa sampai $200,000. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Habis itu time to settle-nya juga instan dan juga allocate itu bisa dipakai. Habis itu juga ada instant randomly for physical. Jadi teman-teman ketika beli PAXG, terus teman-teman pengen tukarin nama fisik itu bisa. Dan juga dia sudah diregulasi oleh NYDFS. Ya, jadi kurang lebih harusnya sudah aman. Nah, habis itu benefit dari PAXG apa? Pertama, highly accessible. Walaupun teman-teman gue yakin masih jarang yang pakai ERC20, tapi PAXG adalah token yang dibangun di jaring ERC20 sehingga mudah diakses dan mudah dipindahkan. Habis itu yang kedua, dia trusted. Paxos perusahaan pembuat PAXG merupakan perusahaan kustodian yang terpercaya dan diregulasi oleh New York State Department of Financial Services. Setiap bulan auditor. Nah, ini penting. Jadi dia harus ada audit. Kadang ada perusahaan yang kriptonya emas ya, dia itu nggak diaudit, nggak ada laporan audit bulanannya. Nah, di PAXG teman-teman tuh bisa baca audit hasil audit bulanannya gitu. Jadi supaya teman-teman bisa ngecek nih, apakah supply PAXG ini benar-benar dengan underlying aset fisiknya gitu, harus sama. Habis yang ketiga, redeemable dan juga fleksibel, dapat ditukarkan menjadi emas fisik atau LBMA Accredited Good Delivery Gold Bullion Bars dan juga USD secara mudah sesuai dengan harga emas di pasar. Ingat ya, dengan harga emas di pasar. Habis itu low fee penukaran atau pembuatan PAXG yang kompetitif antara 0,03 sampai 1% tergantung tingkatan volume di wallet Paxos. Jadi ini murahnya kalau kita bandingin dengan beli fisik di toko-toko emas. Biasanya kalau teman-teman beli fisik di toko-toko emas terus teman-teman jual, itu fee dari beli dan jual itu kalau digabungin itu sebenarnya mahal. Cuma kadang orang nggak perhatiin. Sedangkan kalau kita pakai blockchain, ya gas fee-nya gas fee blockchain-nya gitu ya. Jadi fee-nya pun dari segi Pax Gold-nya dia juga cuma ambil 0,03 sampai 1%. Berbeda dengan beli emas fisik di luar sana. Nah, untuk PAXG fee, kalau ini fee-nya hanya berlaku di Paxos Wallet aja, dia nggak berlaku di checks. Jadi ketika token PAXG-nya dikirimkan melalui jaringan Ethereum, akan dikenakan fee transaksi sebesar 0,02%, disertai gas fee dari Ethereum. Ya, jadi ada gas fee di luar dari si aplikasi Pax Gold-nya sendiri. Nah, untuk Pax Gold ekosistem dia ini sebenarnya cukup besar, walaupun mungkin teman-teman nggak begitu kelihatan. Ya, dia ada dari vault, ada exchange, ada wallet, maupun lending platform, dan juga lain-lainnya. Contohnya ada Kraken, ada Binance, ada Crypto.com, ada FTX, ada Trust Wallet, Indodax, bahkan ada WazirX, Pioneer, Ledger, dan lain-lain. Jadi banyak banget. Terus dia juga ada Matrixport, Crypto Market, dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya, kok kalau gue beli PAXG atau Pax Gold, aman nggak sih dan terpercaya nggak sih mereka benar-benar punya emas fisiknya nggak dibandingkan project-project kripto sejenisnya yang bilang bahwa mereka punya underlying aset emas? Kalau menurut gue pribadi,
Logikanya gini, kita ada satu contoh, misalnya Binance USD. Teman-teman kan kalau pengguna Binance pasti nggak asing dengan Binance USD, ya kan, atau BUSD. Jadi Binance USD ini adalah sebuah aset crypto stablecoin 1:1 dengan US dollar fisik aslinya. Berbeda dengan USDT ya. Jadi ini underlying asetnya benar-benar kalau di bank dia ada 1 juta dolar, maka dia harus mencetak 1 juta BUSD. Nggak boleh lebih 1, nggak boleh turun 1. Jadi benar-benar harus sama persis gitu loh. Nah, Binance yang bisa dibilang salah satu exchange terbesar nomor 1 di dunia mempercayakan stablecoin-nya atau membuat stablecoin-nya di Paxos. Artinya mereka pasti udah ngecek nih perusahaan Paxos itu benar asli nggak sih, benar aman nggak, bisa dipercaya nggak. Karena mereka percaya dengan perusahaan Paxos, akhirnya Binance membuat BUSD. Padahal Binance kan bisa bikin sendiri kan, Binance USD-nya menggunakan kustodinya dia pribadi. Tapi karena dia ada pertimbangan dari segi biaya dan juga ternyata Paxos itu bisa menghemat biaya mereka dan lebih bagus servisnya dan lain-lain, akhirnya mereka menggunakan jasanya si Paxos. Artinya perusahaan Paxos ini termasuk salah satu perusahaan yang kuat bisa menjaga underlying aset yang baik. Makanya kenapa menurut gue pribadi Pax gini untuk diinvestasikan sebenarnya cukup baik ya. Jadi buat teman-teman yang pengen invest emas fisik tapi di kripto, mungkin pilihan terbaiknya di Paxgi aja dibandingkan aset-aset kripto lainnya. Tapi ya ini pendapat pribadi gue. Baik lagi teman-teman silakan nilai sendiri karena investasi aset kripto teman-teman ya tanggung jawabnya di teman-teman. Ya jadi teman-teman silakan dior aja lebih dalam lagi tentang Paxgi. Nah, untuk sosial medianya dia punya Twitter, dia punya Facebook, LinkedIn, dan juga Medium. Jadi teman-teman bisa follow Twitternya untuk mendapatkan update-update dari Pax Gold ya. Oke, paling sampai sini aja pembahasan tentang Pax Gold atau Paxgi. Semoga membantu teman-teman dan teman-teman bisa tahu, oh ternyata perusahaannya sekuat ini ya. Jadi teman-teman nggak ragu untuk masuk project tersebut. Ya, tapi baik lagi nih bukan saran investasi gitu ya. Teman-teman ngerti lah. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.